Halo guys, kita latihan lagi bareng Bittersweet. So, selamat datang di Belakang Panggung episode 7. There's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You got me something that I never wanna lose. Yeah. It's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Yes, jumpa lagi guys sama gue Yogi Febrianto di Belakang Panggung episode 7. Gue lagi di mana nih? Gue lagi di, gue lupa lagi nama pantainya. Yang pasti gue lagi di Balikpapan. Kerjaan di Jakarta udah selesai, jadi gue udah pergi ke Balikpapan. Tapi gue di pantai, apa ya namanya? Nanti gue tulis deh. Tempatnya oke. Pinggir laut dan gak jauh dari rumah karena Balikpapan kan kota pesisir ya. Jadi pantainya tuh kayak udah hari-hari aja orang sini, udah kayak coffee shop pinggir pantai gitu. Seru banget. Terus sendu gini belakang banyak pohon-pohon palem. Sekarang udah bisa konten di luar karena udah punya mikrofon, anjir. Sip gak? Episode 7 punya mikrofon juga guys. Oke, tapi kali ini gue gak terlalu banyak untuk bahas gue ada di sini. Ini hanya sebagai selingan aja. Yang pasti gue akan bahas mengenai apa yang gue lakukan beberapa waktu ke belakang. Mungkin ada beberapa minggu gue gak posting konten YouTube karena sibuk banget. Jadi kerjaan yang gue handle adalah kerjaan ngurusin event graduation SMA. Sebelum lo menghujat gue karena ini event graduation SMA, ini sebenarnya lebih diprakarsai oleh salah satu orang tua dari komitenya. Jadi memang sifatnya dia menyumbang, mensponsori utuh acara ini. Jadi makanya acara ini akhirnya bisa terselenggara tanpa membebani murid-murid yang ada di situ, murid-murid yang ada di sekolahnya maksudnya. Jadi pure adalah sumbangan dari salah seorang orang tua murid siswa gitu. Wah, luar biasa. Respect. Oke, jadi tapi sebelum itu memang ada rangkaiannya yang pernah gue lewatin, ada meeting apa segala macam. Tapi memang sifatnya konfidensial, gue share karena nanti kalau gue share anak anak yang mau diwisuda kelas 3-nya nonton jadi nggak surprise. Jadi memang gue rahasiain. Tapi kali ini gue mau share mengenai barang yang baru gue beli dulu nih pertama. Jadi gue baru beli lagi motor Mio. Jadi seperti yang lo tahu, mungkin di konten sebelumnya ada juga videonya yang gue posting, itu dibeli orang guys, lagi dipakai bawa nongkrong bareng. Terus ada videonya gue konten, terus ada yang komen terus mau dibeli, dan menurut gue ya mungkin lah jual, udah jual. Akhirnya gue beli lagi. Nah, gue beli lagi itu Mio-nya Sporty kali ini. Kalau yang dulu Smile, yang ini sekarang Sporty. Terus karena udah punya pengalaman sebelumnya, akhirnya gue coba mulai rapihin dengan bijaksana, merapikannya. Dari mesinnya gue rapihin, bodinya gue rapihin, tampilannya, ada aksesoris gue tambahin kayak gitu. Cuman belum sempat gue bawa kemana-mana, dan akhirnya pas kebetulan band gue Bittersweet mau manggung di event si graduation ini. Akhirnya mau gue pakai latihan. Jadi ya gue mau pakai latihan. Tapi sebelum itu ya memang pasti kalau mau latihan gue prepare dulu barang-barangnya, terus masukin keyboardnya, masukin kabel-kabel, karena gue pasti kan memang pinjam di rumah. Jadi keyboardnya gue buka, tapi setelah itu gue masukin tas, masukin semua segala macam. Jadi prepare lah, kalau mau latihan emang biasanya gue masukin dulu. Prepare udah, terus setelah itu
Udah gue beres-beres, terus siap-siap, pakai jaket, pakai helm, pakai masker. Habis pakai masker udah nggak bisa berubah gitu. Pakai masker, gue keluarin lah motor gue, dan seperti ini motor gue. Sedap. Ya begitu, lumayan ya. Ala-ala Pinky City Pop gitu. Gue kasih nama motornya Cinta namanya. Motornya namanya Cinta. Tapi terus akhirnya gue pakai. Nah, buat lo tahu bahwa gue tuh kalau gue tuh bawa keyboard sambil nyanyi kan, maksudnya gue kan as a lead singer. Tapi biasanya gue kalau sambil manggung, gue tuh sambil main alat. Gue tuh pakai Casio PX Privia PX 330 yang 88 key. Jadi keyboardnya tuh gede gitu, selebar piano dan berat. Terus gue biasanya pakai mobil karena adanya Mio, terus gue mau coba pakai Mio. Gue agak ragu nih, udah gue gede, terus bawa keyboardnya juga gede, pakai Mio gimana ya? Kayaknya oke lah, gue coba. Ternyata gue bisa nyampe seperti yang lo lihat tadi di bumper kayak gitu, kayak beruang sirkus. Tapi ya oke lah, enak, gue happy, seru. Maksudnya buat gue nggak tahu dirasakan sama orang lain atau enggak, tapi buat gue naik Mio versi gue, karena badan gue gede dan gue cukup tinggi, rasanya kayak nggak naik motor, jadi lebih fun to drive. Udah sembahyang gede, nggak apa-apa, masuk aja, duduk aja sini nggak apa-apa. Jadi rasanya lebih fun to drive. Nah udah gitu, jadi gue seneng naiknya. Memang capek bolak-balik pom bensin karena tangkinya kecil, tapi buat gue still fine. Udah, terus nyampe studio, gue latihan di C1 Studio. Adanya di Radio Dalam. Siap-siap. Ini. Belakangnya Grand Lucky, yang punya musisi juga by the way, tapi kayaknya udah asik berbisnis. Terus latihan di situ, jadi secara setlist gue membawakan 9-10 lagu nantinya gitu akan dibawain, dan mungkin gue bisa kasih lihat cuplikannya dikit-dikit. Kayak begini.
sisimu, seketika ku merenungkan katakan pada dirimu. Lo rekam gak sih itu? Ini lagi direkam, Bang. Oh iya. Buset, ngapain gue begini kalau nggak gue rekam? Nah, Anda disuruh rekam. Lu mau bikin kayak timelapse gitu ya? Enggak timelapse, ini biasa aja syuting-syuting sampah gitu. Oh. Ya ampun guys, Nanda tuh emang Kredit, ini kredit. enggak, dia tuh emang anti konten banget. Bingung banget kalau ngerekam orang baru beres latihan. Mau Yes, packing. saya kan bukan konten kreator. Pusing banget gitu ya. Kredit apa kredit lagi anjir. Jadi latihannya udah selesai. Nanda pusing, suruh ngerekam aja pusing dia. Ada nih gitaris gue pegang HP nih. Ngomong lu. Ya, selamat sore semuanya. Jadi latihannya bersama Bittersweet udah selesai. Prepare untuk manggung minggu depan di acara wisuda. Sedap wisuda. Nyanyiin anak-anak sekolah. Jadi latihannya sudah. Hari ini orangnya banyak. Bittersweet tuh orangnya banyak, ada 7. Ada 7 orang. Jadi rame. Jangan cengar-cengir lo ngerekam apa sih lo? Jangan cengar-cengir dong bang. Kan yang direkam gua. Tunggu ya, takut ada yang lupa nih. Oh ini. Gitu. Dan gua kesini naik Mio tadi warna pink yang lo lihat tuh. Bawa keyboard gede gini. Tapi nggak masalah juga ternyata. Gue kira bakal kesusahan. Ternyata naik motor kecil bawa alat gede tidak problematika. Tidak problem guys. Itu udah kan? Tinggal tas gua. Yang lain udah pada cabut, enak banget ya. Oke, let's go. Aduh. Nah, itu cuplikannya. Jadi mudah-mudahan eventnya sih, gue berharap eventnya seru. Karena rangkaiannya masih panjang. Gue baru latihan setelah hari ini, mungkin di episode setelah ini gue baru gelar. Kalau semua gue infoin kayak apa eventnya dari H-1 proses loading sampai hari hanya sampai pas gue manggung gitu. Jadi kebetulan emang event ini prakarsanya Bittersweet Entertainment itu production yang gue punya. Jadi memang kita biasanya suka handle event graduation sih. Kali nggak apa-apa maaf ya, gaya banget nyonya. Jadi gimana tadi, biasanya suka handle event graduation untuk kesekian kalinya itu. Dan event yang lain, event wedding kan yang gue juga handle. Jadi biasanya kalau udah dapet ya emang udah jadi blanket, karena
Bittersweet kan ada studionya, jadi udah ada dokumentasinya, udah ada entertainmentnya, udah ada IO-nya, udah ada produksinya untuk multimedia apa segala macam, desainer, udah macam-macam. Jadi udah all in gitu istilahnya. Jadi memang udah pasti masuk. Dan yang menariknya adalah event ini adalah event graduation dari sebuah SMA yang kali ini, gue ulangi, kali ini adalah eventnya didukung penuh oleh salah seorang orang tua murid dari siswa. Jadi memang acaranya sangat siswa banget, karena emang waktu gue ada eventnya dari klien gue tuh maksudnya yang bayar gitu ya. Dari kliennya adalah, Mas Yogi pokoknya event ini gimana anak-anak, saya cuma tinggal nanti beresin aja secara administrasinya, tapi gimana anak-anak terserah deh anak-anak mau gimana. Jadi memang eventnya anak-anak ini banget, secara visi, secara apa segala macam. Jadi makanya disesuaikan dengan temanya gitu. Nanti lo lihat deh di episode 2, tapi gue gak bisa bahas sekarang, nanti kepanjangan karena udah berapa nih, 10 menit lebih, udah belasan menit. Jadi mungkin gue akan bahas di event di episode 8 gitu, karena 8 begini jadi buat gue nih angka hoki, mudah-mudahan bohong gitu ya, episode 8. Jadi thank you udah nonton episode yang mungkin agak lebih singkat dari biasanya, tapi mudah-mudahan lo terhibur dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di event-event lain, mungkin event lo sendiri gitu. So jangan lupa follow Instagram gue di its_jis_rugi, atau lo bisa cek di deskripsi informasi mengenai gue dan apa yang gue kerjain gitu. Say guys, thank you guys. Yogi Febrianto out dari Balikpapan. Saya mau kasih tahu, ini namanya itu di pantai apa? Watu Beach. Lamar. Nama pantainya Watu Beach. Daerahnya Lamar. Oh iya. Jadi nama pantainya Watu Beach dan nama daerahnya Lamaru Beach. Iya betul ya? Iya. Ini tempatnya apa sih namanya? Gak tahu. Oh iya, tempatnya Watu Beach, betul. Watu Beach. Bagus guys, bagus. Abis ini gue balik kamera gue ya. Gue penasaran mau kasih lihat lagi. Tuh guys, lihat tuh guys, view depan gue tuh. Idih, sedap. Asik banget. Kayaknya ada yang nyewain ATV juga deh di sini deh. Tuh, bagus pokoknya. Seru. Itu udah laut tuh sana tuh. Itu udah laut. Mantep guys. Balikpapan, we love you. Oke, thank you guys. Bye bye.